warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Indasari Nasution dari NIM 1820-2077 dari Fakultas Taders Matematika semester 6 IAIN Padang Sedimpuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Sebelum kita mengubah bilangan pecahan ke bentuk bilangan desimal, kita itu harus paham mengenal nilai tempat pada bilangan pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus yang 10, yang terdiri dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan tempat pada bilangan. Di sini saya sudah mempunyai contoh gambar tempat pada bilangan pada angka 456,789. Nah, di sini 400 ini disebut ratusan, nilainya 400. Di sini ada 5, disebut puluhan, nilainya 50. Di sini ada 6, disebut satuan, nilainya 6. Di sini ada 7, disebut persepuluhan, nilainya 7/10. Di sini ada 8, itu disebut persatuan. Di perseratusan, nilainya 8/100 atau 0,08. Nah, di sini ada nilai 9, itu disebut perseribuan, nilainya 9/1000 atau sama dengan 0,009. Nah, jika ditulis panjang akan diperoleh seperti ini ya, teman-teman. Di sini 456,789 itu ditulis panjangnya seperti gini. Ditulis 400 ditambah 50 ditambah 6 ditambah 0,7 ditambah 0,08 ditambah 0,009. Ini juga sama, 400 ditambah 50 tambah 6, 7/10 tambah 8/10, 8/100 ditambah 9/1000. Jadi inilah kayak gini bentuk tulis panjangnya. Kalau ini bentuk tulis panjangnya. Nah, apabila suatu pecahan biasa atau campuran akan diubah atau dinyatakan ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, atau 10.000 dan seterusnya. Dapat pula dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Dan di sini saya sudah mempunyai contoh. Contohnya itu, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk pecahan desimal dengan pendekatan sampai 1 tempat desimal. Di sini saya mempunyai contoh soal yaitu A 4/5, neng B 9/20, yang C 3 1/4. Di sini kita akan menjawab bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ubahlah bilangan pecahan biasa tersebut menjadi bilangan pecahan desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi 10. Maka 4/5 sama dengan buka kurung 4 dikali 2 tutup kurung, buka kurung 5 dikali 2 jadi 4 kali 2 8, ini 5 kali 2 per 10. Dan hasilnya 4/5 itu sama dengan 0,8. Nah, yang kedua tadi 9/20. Ini 9/20 ini ubahlah bilangan pecahan biasa tersebut menjadi bilangan pecahan desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Maka kita akan menjawab 9/20, 9 kali 5. Pokoknya yang hasilnya ini dikalikan biar hasilnya 100. Sama dengan 9 kali 5 45, 20 kali 50 100. Sama dengan 9/20 sama dengan 0,45. Nah, karena yang diminta hanya sampai 1 tempat desimal, maka 9/20 itu sama dengan 0,45, itu disebut juga sama dengan 0 diperkecil 0,5. Nah, yang ketiga itu tadi berapa? 3 1/4.
1/4. Nah, di sini ubahlah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita akan menjawab menjadi pecahan biasa ya. 31/4 4 dikali 3 ditambah 1. Kali 3 12 tambah 1 13/4. Nah, kemudian ubahlah bilangan pecahan biasa tersebut menjadi bilangan pecahan desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Maka 13/4 sama dengan 13 kali 25 4 kali 25 sama dengan 13 kali 25 itu 325, 4 kali 25 100. Jadi 13/4 itu 325 dibagi 100 itu hasilnya 3,25. Nah, karena yang diminta hanya sampai 1 tempat desimal, maka kita dapat memperkecil 31/4 sama dengan 3,25 itu menjadi 3,3. Menjelaskan untuk mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran merupakan kebalikan dari mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran dapat dilakukan dengan menguraikan bentuk panjangnya terlebih dahulu agar kita lebih paham. Kita melihat contoh yang kedua. Di sini saya mempunyai contoh yang kedua, yaitu di mana pertanyaannya nyatakan pecahan-pecahan desimal berikut ke bentuk pecahan biasa. Di sini sudah terdapat nilai A 0,35 dan B terdapat 4,2. Di sini saya sudah menjawab penyelesaiannya, yaitu di mana untuk mengerjakan soal seperti cara yang menentukan nilai tempat pada bilangan desimal, maka di sini kita dapat melihat 0,35 itu sama dengan 0 ditambah 3/10 ditambah 5/11 sama dengan 0 tambah 30/100 ditambah 5/100 itu sama dengan 35/100. 35/100 itu 0,35 sama dengan 7/20. Dan kedua itu dengan cara yang seperti contoh yang di atas, 4,5 sama dengan 4 ditambah 5/10 sama dengan 4 ditambah setengah. Itu sama artinya 4,5. Selain bentuk desimal seperti contoh soal yang udah saya jelaskan itu, yang dua soal contohnya ada bentuk desimal yang berulang seperti 2,33333 sampai seterusnya dan 3,666 dan seterusnya. Dan bagaimanakah mengubah bentuk desimal berulang itu menjadi bentuk pecahan? Nah, di sini saya mempunyai contoh soal ketiga itu yang dimana pertanyaannya nyatakan pecahan-pecahan desimal berikut ke bentuk pecahan biasa. Di sini ada soal yaitu A 3,66 dan seterusnya dan B 4,2333 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menjawab penyelesaiannya tersebut. Yang A itu untuk mengubah bentuk desimal berulang 3,66 dan seterusnya itu ke bentuk pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalkan X sama dengan 3,66, maka 10X sama dengan 36,66. X sama dengan 36,66, X sama dengan 3,666. Kita akan kurangkan 10X sama dengan itu 9X ya. Baru kita kurangkan jadi 3,33.
sama dengan X 33 per 9. X sama dengan 33 per bagi 9. Itu 11 3. X sama dengan 11 bagi 3 itu hasilnya 3, 2 per 3. Nah, ini hasil dari 3,666 dan seterusnya. Dan soal yang kedua itu misalkan X sama dengan 4,2323, maka 100X sama dengan 423,2323 dan seterusnya. Sini ada 100X 42,3, 423,2323 dan X sama dengan 4,2323 dan kita akan kurangkan. 100X kurang X itu 99X 99 ya, dikurang ini hasilnya 419. X sama dengan 419 bagi 99. Jadi X sama dengan 419 dibagi 99 itu jadi 423 per 99. Nah, inilah hasil dari contoh soal ketiga. Nah, demikian tentang cara mengubah bilangan bentuk pecahan biasa atau campuran menjadi bentuk desimal. Apabila ada kata-kata saya salah dalam pengucapan cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.